jadi wali-wali Allah itu ada satu kalimat begini, ma fil aba fi abna, ma fil aba fi abna, wasir lam yatahawali, sirul aba fil abna. Rahasia kewalian seorang wali itu nggak akan pindah kepada yang lain. Jadi murid jangan kurang ajar, jangan ada murid yang ngomong kewaliannya Pak Yai pindah ke saya. Ini murid kurang ajar. Ini murid yang gagal jadi murid. Tidak ada wali memindahkan kewaliannya kepada muridnya, nggak ada. Murid dikasih makom sendiri, iya. Dimintakan sama gurunya pangkat, iya. Tapi kalau pangkat kewalian seorang wali nggak akan pindah kemana-mana, pindahnya ke anaknya. Wasir lam yatahawwali, nggak mungkin pindah sama orang lain, pasti akan pindah ke anaknya. Kalau anaknya 10 dibagi itu 10, masing-masing dapat rahasia kewalian sendiri. Sampai nanti kalau anak-anaknya itu meninggal semua tinggal satu, maka rahasia kewalian dari saudara-saudaranya akan ngumpul pada yang satu ini. Akan ngumpul pada yang satu ini. Begitu kata orang-orang soleh. Lam yatahawali, enggak akan pindah kemana-mana. Maka diceritakan dulu ketika Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim ini kakeknya Habib Umar bin Hafid. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, dan kita dapat barokah ilmunya dan barokah kewaliannya. Amin Allahumma amin. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim ketika meninggal dunia rahimahullah, anak-anaknya itu semua wali. Anak-anaknya semua wali. Nah, terus di antara anak ini pada nanya, yang gantikan tugas ayah siapa? Karena ada yang bertugas gantikan ayahnya terima tamu, ya, ngurusin bagian doa, bagian nolak bala. Loh, wali itu kan tugasnya nolak bala dan terima bala. Oh, enak betul tugasnya ya, nolak bala dan terima bala. Wali-wali Allah Ta'ala. Maka nanya anak-anak ini, tidak ada yang kemudian kok berkelahi, nggak ada yang saling iri dengki, nggak ada. Semua ini rapat, anak-anak wali ini datangi ibunya. Ibunya juga waliyah, wali perempuan. Nanya sama ibunya, Bu, di antara anak-anak ibu ini siapa yang gantikan ayah? Maka ibunya jawab, kalian semua berangkat ke atas gunung. Ya, ibadah di sana sampai nanti Allah tunjukkan karomah dhahirah. Berangkat ke atas gunung, semua anak-anak ini ibadah. Ibadah untuk pengen tahu siapa yang menjadi pengganti ayahnya. Karena ayahnya tidak ngasih wasiat. Ya, yang gantikan ini enggak. Makanya hasilnya hasil rapat musyawarah. Masih ada ibunya waliyah, ya nanya sama ibunya bagusnya bagaimana. Hasilnya dari semua anak ibadah ini tiba-tiba ada lentera dari langit turun persis di kepalanya Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang lain noleh langsung ngomong, Kak, kamu yang jadi penerus Bapak, kami siap tunduk pada perintahmu, kami siap untuk mengikuti apa petunjukmu, seia sekata dengan kakaknya. Nah, begitu jadi pengganti bapaknya, kadang-kadang ini yang namanya murid ini gak jelas, suka mengatakan bapakmu dulu gak begitu, bapakmu dulu gak begitu, bapakmu dulu gak begitu. Ini ada orang ngomong kepada Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau ayahmu dulu begini, ayahmu dulu begini. Maka Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, kalau kamu cari ayah saya, kuburannya di sana. Kalau cari saya, di sini saya. Artinya beliau sudah sama dengan ayahnya. Ini eraku, ini zamanku. Jadi kalau mau ya sama saya modelnya seperti ini, udah makomnya bapaknya. Nah, murid itu harus bisa menempatkan diri. Kalau emang cinta sama gurunya, siapa yang meneruskan gurunya ya ditaati. Meskipun caranya mungkin nggak sama dengan gurunya. Kenapa? Zamannya berbeda. Kondisi zamannya yang dihadapi juga tidak sama. Tapi yang namanya leluhur gak pernah meninggalkan anak keturunannya. Ini mukaddimah saya untuk semua pecintanya Gus Yasin dan kakak-kakaknya.
Gak mungkin beliau-beliau itu ditinggalkan Mbah Maimun Zubair, gak mungkin. Pasti tahta riayati walidih. Ya, pasti di bawah pengawasan dan bimbingan orang tuanya. Karena al-wali layamut. Wali itu gak mati, tapi pindah dari alam dunia ke alam barzah. Nah, di alam barzah wali itu bebas jalan-jalan. Oh, bebas jalan-jalan. Nanya lagi dalilnya mana? Zaman sekarang nih zaman minta dalil semua ya. Tapi kalau nonton bioskop gak nanya sama sutradaranya dalilnya mana ya. Jadi lebih percaya sama sutradaranya Hollywood daripada kiai dan para habaib. Naudzubillah min dzalik. Tapi ya gak apa-apa, kasih dalilnya. Dalilnya adalah Isra Mi'raj itu sendiri. Ketika Nabi SAW itu Isra Mi'raj, ya ini yang dalil yang paling mudah. Sebetulnya banyak dalilnya. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW ketemu dengan ruhnya semua Nabi dan Rasul dan jasadnya Nabi dan Rasul yang belum meninggal. Kalau Nabi Isa kan belum meninggal, berarti ya ketemu dengan jasad dan ruhnya, bukan hanya dengan ruhnya. Tapi yang lain ketemu ruhnya. Pertanyaannya, ruhnya di mana kok bisa kumpul di Masjidil Aqsa? Ruhnya ada di alam barzah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum ke Masjidil Aqsa itu sholat di makamnya, ziarah ke makamnya Nabi Musa alaihissalam. Dan Rasulullah lihat Nabi Musa lagi ibadah di alam kuburnya. Ya, ibadah di alam kuburnya. Setelah itu di Masjidil Aqsa ketemu ada Nabi Musa di situ. Ini menunjukkan kalau para anbiya wal mursalin ruhnya bebas bergerak kemana-mana. Kenapa? Amalnya besar. Jadi modalnya untuk pergi juga bebas. Nah, terus bagaimana dengan wali? Ulama umati ka anbiya bani Israel. Al ulama warathatul anbiya. Ulama umatku seperti nabi-nabi bani Israel. Dan ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau nabi punya mukjizah, ulama punya karamah.